Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, Ibu minta tolong kepada Mbak Gita untuk dipimpin berdoa dulu teman-temannya. Silakan Mbak. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mbak Gita. Untuk anak-anakku semuanya, Ibu ingatkan jangan lupa untuk mengisi link absen ya, yang tadi sudah Ibu bagi di grup WA kalian masing-masing, sudah Ibu share di sana. Jangan lupa linknya untuk diisi. Kemudian, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu. Selamat sore anak-anakku semuanya. Masih semangat ya walaupun sudah sore? Ya, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, dan tidak usah keluar rumah kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Ya. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang penyimpangan sosial. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan kita peroleh pada sore hari ini, tujuannya ada dua. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan tentang definisi penyimpangan sosial. Kemudian yang kedua, siswa mampu untuk mengidentifikasi tentang contoh-contoh penyimpangan sosial yang ada di sekitar kehidupan masyarakat. Sudah ada yang memiliki pemahaman tentang penyimpangan itu apa? Atau mungkin sudah pernah mendengar penyimpangan itu seperti apa? Sudah, Bu. Ya, Bu, sudah. Ya. Apakah kalian pernah melakukan penyimpangan? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nanti kita juga pelakunya ya, pelaku dari penyimpangan ya. Iya, tapi secara tidak sadar, Bu. Geng motor. Coba Mbak Kiki bisa disebutkan kira-kira penyimpangan apa yang pernah dilakukan? Nyontek, Bu. Oh, nyontek, iya. Ya itu penyimpangan ya, dan itu tidak boleh dilakukan ya. Ya, Jadi Bu. penyimpangan Sekali. ini kita pelajari di dalam sosiologi, tapi tidak untuk kita terapkan. Untuk kita ketahui saja bahwa itu tidak boleh dilakukan ya. Oke. Kemudian selanjutnya siapa lagi yang pernah melakukan penyimpangan? Saya, Bu. Diana, oh iya, Sabab pernah melakukan penyimpangan. Silakan Nak, Iya, coba Bu. penyimpangannya apa? Ambil buah mangga tetangga, Bu. Oh, ambil buah mangga tetangga. Padahal ibunya bisa memberikan buah mangga ya. Tapi rasanya mungkin lebih enak yang ambil dari punya tetangga ya. Iya, Bu, ada gurih-gurihnya, Bu. Ada deg-degannya, Bu. Iya, deg-degannya, Bu. Punya tetangga lebih menggoda, Bu. Ya, saya yakin semuanya siswa-siswiku di sini sudah setidaknya memiliki pemahaman dasar tentang apa yang dimaksud dengan penyimpangan sosial ya, karena pasti sudah pernah melihat, sudah pernah mendengar, atau mungkin justru kita sudah pernah melakukannya. Yang pertama, tentang definisi dari penyimpangan sosial. Di sini didefinisikan bahwa penyimpangan sosial adalah suatu perilaku yang melanggar nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kita tahu kan bahwa perilaku menyimpang itu berarti apapun yang kita lakukan, asal itu melanggar nilai dan norma, maka akan dikatakan sebagai perilaku menyimpang. Selanjutnya, di sini ada penyimpangan, definisi penyimpangan sosial menurut para tokoh. Di antaranya ada 3 tokoh di sini. Ya, tokoh ada Van der Zenden, Bruce C. Cohen, dan Robert M. Z. Lawang. Ya, yang pertama, definisi penyimpangan sosial menurut James Van der Zenden. Dikatakan di sini penyimpangan sosial adalah perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas toleransi oleh sejumlah besar orang. Tokoh yang kedua, kita lanjut lagi ya. Tokoh yang kedua ini ada Bruce C. Cohen. Di sini beliau mendefinisikan tentang perilaku menyimpang adalah
suatu perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu di dalam masyarakat. Robert M.Z. Lawang, ya. Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Oke, sebelum kita lanjut pada materi tentang contoh penyimpangan sosial, sampai di sini apakah sudah ada pemahaman tentang definisi penyimpangan sosial, anak-anak? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Kalau belum kita lanjut ya. Saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh penyimpangan. Kalau contoh-contoh tadi sebenarnya anak-anak sudah mencontohkan banyak ya. Ya, karena penyimpangan sosial itu merupakan sesuatu yang biasa kita jumpai dalam kehidupan masyarakat. Coba, ayo kita sebutkan, kita ulangi lagi ya, contoh-contoh dari penyimpangan sosial yang sering kita jumpai di masyarakat. Coba mulai dari Kiki, ya, coba Mbak Kiki, silahkan. Iya, Bu. Kalau buang Ya. sampah sembarangan termasuk nggak, Bu? Ya, kalau buang sampah sembarangan itu termasuk penyimpangan sosial ya, karena menurut nilai dan norma yang berlaku, membuang sampah itu harus pada tempatnya, bukan pada tempat Temannya. sembarangan. Oh, Nanti kirain bisa- sama temannya, Bu. Tidak boleh ya, itu tidak boleh Ya. dilakukan. Ya. Selanjutnya contoh lainnya lagi. Saya, Bu, Tadi, ya, silakan nak. mencontek, Bu. Mencontek, oh iya, Ya, Bu. mencontek itu tidak boleh dilakukan juga, karena itu termasuk penyimpangan sosial. Ada lainnya lagi yang mau menyebutkan contoh penyimpangan sosial? Saya, Bu. Oh iya, Diana silahkan. Mencuri, Bu. Ya, apa? Mencuri. Oh, mencuri, iya. Itu selain melanggar Mencuri norma mangga. yang ada, iya, juga melanggar norma hukum ya, kalau yang dicuri itu hal-hal yang besar misalkan ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anakku, masih semangat ya? Masih, Bu. Sip. Masih semangat, Ibu. Ya, walaupun sudah sore menjelang malam, tapi kita harus tetap semangat ya. Ya, semangat. Oke, Ibu akan lanjut pada LKPD. Tadi sebelum kita mulai pelajaran sudah Ibu share ya di grup WA, sudah ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Mungkin bisa kalian buka. Di sini ada kegiatan yang harus kalian kerjakan. Ya, silakan dikerjakan anak-anakku. Sekarang siapa dulu yang mau menyebutkan tentang hasil yang sudah dianalisis tadi? Siapa yang mau mempresentasikannya? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, ya kelompok 1 tadi Teddy dan Rusdiana. Ya silahkan siapa yang mau mewakili? Penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah ya, Bu ya. Kalau yang saya lihat sih, yang tadi, Bu, yang saya sudah sebutin mencontek gitu. Ya, mencontek. Alasannya kenapa mencontek itu termasuk penyimpangan sosial? Karena dia melanggar nilai dan norma yang berlaku, bukan cuma di sekolah tapi di masyarakat juga, Bu. Jadi kan pelajar tidak berkenan untuk mencontek gitu, Bu, seperti itu. Selanjutnya kelompok yang kedua, siapa yang mau mewakili presentasi? Ada Oh, saya, Sandra Bu. dan kita. Oh iya, Oh. silakan Nak Sandra. Oh saya, oh ya. Iya. Kalau di lingkungan saya itu Bu banyak yang buang sembarangan, terutama di kali Bu. Terus akhirnya kalau sudah menyumbat, baru warga itu gotong royong begitu. Jadi ada masalah baru sadar kalau buang sampah sembarangan begitu menjadi masalah. Selanjutnya siapa yang akan mewakili kelompok ketiga? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Nak David. Penyimpangan yang terjadi di daerah saya yaitu berboncengan sepeda motor 4 orang tidak memakai helm berjalan di jalan umum, Bu.
Ya, alasannya kenapa itu termasuk penyimpangan sosial? Bisa disebutkan? Cabe-cabean itu, Bu. Ya, itu ya 4 berboncengan, 4 orang tidak memakai helm. Jadi presentasi hari ini sudah semuanya ya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita simpulkan pelajaran pada sore hari ini. Kira-kira siapa yang akan memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oh ya, Nak Diana, silahkan. Menurut saya, penyimpangan sosial itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma di dalam masyarakat. Nah, contoh-contoh penyimpangan sosial yaitu mencuri, bunuh, menyontek kelas, tawuran pelajar. Itu, Bu. Ya, oke. Terima kasih Nak Rusdiana atas kesimpulan yang diberikan. Jadi, untuk penyimpangan sosial itu adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, dan kita mempelajari penyimpangan sosial ini tidak untuk dipraktekkan ya, tapi hanya untuk dipelajari dan mengetahui tentang penyimpangan yang ada di sekitar kita. Seperti itu ya. Kemudian siapa yang akan memberikan refleksi pada pembelajaran sore hari ini? Silahkan. Mbak Gita mungkin, silahkan. Ya, Bu, refleksinya kita sebagai generasi muda sebaiknya tidak mencoba-coba perilaku menyimpang. Apalagi hal-hal yang bisa berdampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat. Karena generasi muda adalah pionir dalam pembangunan bangsa di masa depan. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Gita atas refleksi yang diberikan. Jadi betul sekali ya, bahwa kita sebagai generasi muda tidak sepatutnya untuk melakukan penyimpangan sosial, karena nanti ini akan berdampak ke depan ya. Oke, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran sore hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini, yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk mempelajari pelajaran pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang teori-teori penyimpangan sosial ya. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fidi. Terima kasih Ibu Fidi.